seorang hambanya. Nikmat yang tidak diberikan pada semua hamba, namun hanya diberikan pada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Satu bulan yang dimuliakan, satu bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bulan-bulan yang lain. Bulan yang di dalamnya diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan diikat, sehingga kita lebih mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk bisa memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pemenang-pemenang, ya, pemenang-pemenang yang mendapatkan medali ketakwaan seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Inilah medali yang ingin kita raih dari ibadah puasa Ramadan kita ini. Semoga Allah memuliakan kita dengan mendapatkan kedudukan takwa di sisinya. Kemudian mari kita berselawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita semua, kecintaan kita semua yang lebih kita cintai daripada siapa saja, bahkan daripada diri kita sendiri. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasul dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, para peserta pengajian fikih ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Setelah pada pengajian kita yang lalu kita membahas tentang fikih sholat, ya, masih pada waktu-waktu sholat sudah kita bahas. Tapi karena tadi ya ada diminta juga sedikit suplemen, ya, apakah kita dahulukan suplemen tentang Ramadan atau kita akhirkan setelah sholat asar? Ya, ada usulan? Ya Ustadz, mungkin dilanjutkan tema yang sholat sesi 3 Ustadz, fikih ibadah. Ya. Nanti suplemennya insya Allah sebentar. Habis sholat asar, ya? Iya Ustadz. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu fikih ibadah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang al-awqat al-manhiyu 'anis sholati fiha, tentang waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, jadi kita sudah membahas waktu-waktu sholat yang 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan sekarang kita akan membahas tentang waktu-waktu yang justru kita dilarang sholat pada waktu-waktu tersebut. Dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang adanya waktu-waktu yang kita terlarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams, wa la salata ba'da as-subhi, wa la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a asy-syams." Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Dan tidak ada sholat setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 waktu yang kita terlarang sholat di dalamnya. Yang pertama adalah waktu setelah selesai kita melaksanakan sholat asar. Setelah kita selesai melaksanakan sholat asar, maka tidak ada lagi sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam.
Demikian pula setelah kita selesai dari melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit, maka di situ tidak ada lagi sholat. Nah, tentu yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat sunnah, ya, karena sholat wajibnya sudah kita kerjakan. Sholat asar, sholat wajib. Tentu setelah sholat asar tidak ada lagi sholat wajib. Demikian pula dengan sholat subuh, dia adalah sholat wajib, dan setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat wajib. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Amr ibn Absah, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Maka beliau bersabda, "Sholli sholat as-subhi, thumma aqsir 'anis sholah, hatta tatul asyamsu wa tartafi'." Laksanakanlah sholat subuh. Kemudian berhentilah dari melaksanakan sholat. Artinya jangan melaksanakan sholat setelah selesai sholat subuh sampai matahari naik, terbit dan naik meninggalkan ufuk. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. Karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepada syaitan. Orang kafir bersujud kepada syaitan, atau yang penyembah matahari kan sebenarnya adalah penyembah syaitan. Ada orang-orang yang menyembah matahari. Matahari terbit, matahari terbenam, ya, ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang jelas ada kaum-kaum yang menjadikan matahari sebagai Tuhan mereka. Mereka menyembah matahari. Dan kata Nabi, ketika matahari terbit itulah dia berada di antara kedua tanduk syaitan. Maka orang-orang yang menyembah matahari sebenarnya sedang menyembah syaitan. Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Thumma salli fa inna as-salata mashhudatun mahdhuratun hatta tastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir 'anis salati. Kemudian setelah itu thumma sholli fa inna as-salata mashhudatun mahdhurah. Setelah itu Anda boleh sholat. Kalau matahari sudah terbit, kita sudah boleh sholat, ya, sholat sunat, sholat duha, ya, ataupun sholat sunat mutlak, ya, silakan kita kerjakan sebanyak berapa yang kita inginkan. Jadi sholat sunat duha itu tidak terbatas jumlah rakaatnya. Kita mau sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh, 6, 8 dan seterusnya. Yang paling penting adalah kita istiqomah. Istiqomah. Kalau kita misalnya melaksanakan 2 rakaat, maka pertahankanlah 2 rakaat itu setiap hari. Kalau kita melaksanakan misalnya 4 rakaat sholat duha, maka pertahankanlah 4 rakaat setiap hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling adwam. Adwam itu terus-menerus dikerjakan secara kontinu. Ya. Itu namanya adwam, ya. Adwamuha, amal yang paling kontinu kita kerjakan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, jadi meskipun jumlahnya sedikit, tapi kalau dia dilaksanakan terus-menerus, maka itulah yang afdal. Nah, demikian pula misalnya sholat duha masuk bagian dari itu. Ya. Kalau kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka pertahankanlah 2 rakaat itu setiap hari. Itu yang afdal. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat, maka pertahankanlah 4 rakaat itu setiap hari. Jadi mana yang kita pilih, usahakan kita istiqomah kontinu dalam mengamalkannya. Jadi setelah matahari terbit, Nabi mengatakan, "Tsumma sholli." Ya, fa inna sholata mashhudatun mahdhurah. Karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai kemudian bayangan benda itu sudah
Ya, di sini dikatakan ar-rumh ya, hatta yastaqilla dhillu bir-rumhi. Kalau kita tegakkan apa namanya ini tongkat ya atau batang kayu kita tegakkan di atas tanah tegak lurus. Kalau matahari sudah tepat di atas kepala, maka bayangannya itu akan berada pada titik di mana tongkat itu kita tancapkan di tanah. Ya, itu berarti matahari sudah tepat di atas kepala. Karena kalau mataharinya masih di timur, maka bayangannya akan condong ke barat. Sebaliknya, kalau matahari sudah mulai bergeser menuju ke arah barat, maka bayangannya pasti berada di sebelah timur. Nah, ketika matahari di atas kepala, berarti bayangan itu berada pada titik pangkal benda yang kita letakkan di atas tanah. Pada waktu itu kita dilarang melaksanakan sholat. Kata beliau, "Tsumma aqsir 'anis shalah. Fa inna sholata fa inna hinaidin tusjaru jahannam." Karena pada waktu itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Jadi ketika matahari tepat di atas kepala kita, di pertengahan langit, ya, ketika itulah neraka jahanam dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu. Ya, ketika matahari tepat berada di atas kepala. Sampai kemudian mataharinya mulai bergerak menuju ke arah barat. Ya. Kalau dia sudah mulai bergerak menuju ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Faida aqbal al-fai'u, kalau sudah muncul bayangannya, ya kan tadi kalau di atas kepala berarti bayangannya tepat di titik tempat kita misalnya menancapkan tangkai tongkat di atas tanah. Kalau bayangannya sudah mulai bergeser ke arah timur, berarti mataharinya sudah mulai bergeser ke arah barat. Kata Nabi, "Faida aqbala al-fai'u fasalli fa inna as-salata mashhudatun mahdhuratun." Kalau sudah ada bayangan bendanya, maka laksanakanlah sholat. Karena sholat itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Hatta tusalliyal asra, sampai masuk waktu sholat asar dan Anda melaksanakan sholat asar. Ya. Thumma aqsir 'anis sholati hatta taghrub. Kemudian setelah itu tahanlah lagi, jangan melaksanakan sholat sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitanin, karena sesungguhnya matahari ketika itu terbenam di antara kedua tanduk syaitan. Jadi sebagaimana ketika matahari terbit para penyembah matahari melaksanakan sholat, maka ketika menyembah maksud saya menyembah mataharinya, bukan melaksanakan sholat ya, menyembah mataharinya, demikian pula ketika matahari terbenam mereka menyembah lagi mataharinya yang sebenarnya mereka sedang menyembah syaitan. Karena baik ketika dia terbit ataupun ketika dia terbenam, Rasul mengatakan dia terbit di antara dua tanduk syaitan dan dia juga terbenam di antara dua tanduk syaitan. Itu menggambarkan bahwa sebenarnya orang yang menyembah matahari itu menyembah syaitan. Ya, maka ketika dia sujud pada mataharinya, sebenarnya dia sedang bersujud kepada syaitan. Karena di situ ada syaitan yang tidak terlihat oleh manusia. Kemudian tahanlah ya, jika kata Nabi setelah selesai sholat asar, tahanlah dari sholat, jangan melaksanakan sholat sampai matahari terbenam ya dengan sempurna. Itulah dia 3 waktu yang terlarang kita melaksanakan sholat di dalamnya. Demikian pula hadis yang ketiga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan 3 sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna atau an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan sholat pada 3 waktu tersebut dan melarang kami untuk menguburkan jenazah-jenazah pada 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'us syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika matahari sedang terbit. Sementara terbit sampai dia naik ya, terlepas dari ufuk, naik meninggalkan ufuk. Barulah kita boleh melaksanakan sholat. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imudh dhahirah. Ketika matahari tepat berada di atas kepala. Itu juga kita dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu sampai matahari mulai bergeser ke arah barat. Wahina yaqumu yang ketiga, wahina tadayyafa lil ghurubi hatta taghrub.
dan ketika matahari bersiap-siap untuk terbenam sampai dia benar-benar terbenam, ya, sampai dia benar-benar terbenam, tidak terlihat lagi mataharinya pada garis ufuk. 3 waktu ini kata Nabi, kata sahabat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna atau an naqbura fihinna mautana. Kita dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu dan dilarang menguburkan jenazah pada waktu itu. Terkait dengan jenazah, ulama menjelaskan bahwa kalau sengaja ingin melaksanakan sholat jenazah pada waktu-waktu yang terlarang itu tidak boleh. Sengaja ingin melaksanakannya pada waktu tersebut. Tapi kalau kemudian kita mengurus jenazah, kemudian pengurusannya selesai pada waktu selesai asar misalnya, sehingga disitulah baru kita mau mensolatkan jenazah, maka itu tidak mengapa, karena kita sudah mengupayakan, tapi ternyata selesainya sudah masuk waktu asar, maka kita terpaksa, ya, kita mensolatkan di situ, apalagi jika dikhawatirkan jika jenazah ditunda maka dia bisa berpengaruh pada jenazah. Maaf Ustadz. Ustadz, mic kita Ustadz, afwan Ustadz. Oh ya, baik. Afwan. Saya ulangi ya. Jadi 3 waktu ini adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat padanya dan dilarang untuk melaksanakan sholat jenazah, menguburkan jenazah. Kecuali tadi jika kita tidak secara sengaja ingin menguburkan jenazah pada waktu tersebut, tapi kita mengurus jenazah ternyata selesainya pada waktu itu, maka tidak mengapa kita menguburkan jenazahnya pada waktu tersebut. Dengan syarat tidak menyengajakan, sengaja ingin menguburkannya pada waktu-waktu yang terlarang yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Baik, terkait dengan sholat sendiri, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat di sini. Apakah larangan itu bersifat mutlak? Ya, mutlak artinya semua sholat terlarang untuk dilaksanakan, atau ada sholat-sholat yang boleh untuk dilaksanakan. Yang pertama, mereka bersepakat ada sholat yang boleh dilaksanakan pada waktu terlarang. Apa itu? Misalnya orang yang lupa melaksanakan sholat, baru teringat pada waktu yang terlarang. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Barang siapa yang lupa melaksanakan satu sholat atau dia tertidur sehingga luput dari satu sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia harus melaksanakan sholat itu kapan dia teringat. Jadi misalnya ada orang yang lupa sholat duhur misalnya, dia teringat setelah selesai sholat asar, jadi dia sudah sholat asar, baru ingat bahwa ternyata saya belum sholat duhur. Maka berdasarkan hadis tadi, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa atau tertidur sehingga luput dari satu sholat, maka dia harus melakukannya kapan dia teringat atau kapan dia terbangun. Jadi untuk orang yang lupa, kalau dia teringatnya nanti setelah selesai sholat asar, baru dia teringat, segera laksanakan di situ. Jadi bolehkan. Demikian pula orang yang tertidur, dia terbangun, ya, maka dia boleh melaksanakan sholatnya pada waktu terlarang. Misalnya pas dia bangun terbenam matahari, dia belum sholat asar misalnya, maka saat itu juga matahari sementara terbenam, dia laksanakan sholat asarnya, tidak mengapa. Kenapa? Ada uzur, dia tertidur. Ini ulama sepakat bahwasanya sholat-sholat ini boleh dikerjakan, ya, boleh dikerjakan. Orang yang tertidur atau yang terlupa boleh mengerjakan sholatnya pada waktu yang terlarang kalau dia teringat saat itu atau dia terbangun saat waktu yang terlarang tersebut. Kemudian juga dibolehkan orang yang
sholat menjelang habisnya waktu sholat tertentu karena uzur. Ini sudah pernah saya jelaskan yang lalu sebenarnya. Ada uzur-uzur yang membolehkan orang sholat pada waktu yang sebenarnya, misalnya sholat asar ya. Nabi mengatakan, man adraka raq'atan minal asri faqad adraka al-asra. Man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya uzur. Tadi misalnya orang yang ketiduran, orang yang lupa, perempuan yang baru bersih dari haidnya misalnya, ya mandi, setelah mandi tinggal tersisa waktu sedikit, tetap wajib sholat asar di situ. Ya, meskipun dia akan sholat pada waktu matahari terbenam. Karena ada uzurnya. Orang yang pingsan, dia baru terbangun menjelang matahari terbenam, maka dia boleh melaksanakan sholat pada waktu matahari sementara terbenam. Karena ada uzur yang kemudian menyebabkan dia terluput dari sholat sebelumnya. Hadisnya, dalilnya hadis yang saya bacakan tadi, sabda Nabi yang mengatakan, man adraka raq'atan minal asri, faqad adraka al-asr. Man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu, faqad adraka al-asr. Barang siapa yang mendapatkan sholat asar, satu rakaat sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Kita sementara sholat satu rakaat, matahari mulai terbenam. Berarti rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, pasti terlaksanakan ketika matahari sementara terbenam. Itu tidak mengapa, karena Rasul membolehkan. Hadis tadi mengatakan, siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Jadi orang ini lanjutkan aja sholatnya. Ya, sholatnya dilanjutkan saja. Sama dengan sholat subuh misalnya. Orang terlambat bangun, ya, bukan karena kesengajaan. Dia baru terbangun menjelang matahari terbit. Dia sudah berwudu, dia sholat, ternyata baru satu rakaat dia sholat, matahari sudah sementara terbit. Maka dia boleh melanjutkan sholatnya, menyelesaikan sholatnya, dan itu tidak terlarang. Karena Nabi mengizinkan dalam hadis yang lain. Fal yusolliha idza dzakaraha. Kapan dia terbangun, kapan dia teringat, dia laksanakan pada waktu tersebut. Nah ini diantara sholat-sholat yang disepakati oleh para ulama boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Selain daripada itu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak menjalankan sholat-sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang itu. Setelah selesai sholat subuh, ketika matahari sementara terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian setelah selesai sholat asar, dan ketika matahari sementara terbenam, ada 5 waktu. Ya, 5 waktu ini kita bisa hafalkan ya, saya kira. Setelah selesai sholat subuh, yang kedua ketika matahari sementara terbit, yang ketiga ketika matahari tepat di atas kepala, yang keempat setelah selesai sholat asar, dan yang kelima ketika matahari sementara terbenam. Itulah waktu-waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat. Nah, sebahagian ulama mengatakan semua sholat sunat terlarang pada waktu itu secara mutlak. Sementara sebagian mengatakan untuk sholat-sholat tertentu dibolehkan berdasarkan dalil. Apa dalilnya? Adanya beberapa dalil yang mengisyaratkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang diizinkan melaksanakan sholat pada waktu terlarang itu. Contoh misalnya yang sudah kita sebutkan tadi, orang yang tertidur, orang yang lupa, yang pingsan baru terbangun, yang haid baru bersih dari haidnya, dan seterusnya. Orang-orang yang punya halangan. Kalau dia mendapatkan satu rakaat dari sholat asar, maka rakaat kedua, ketiga, keempat akan terlaksana sementara matahari dalam proses terbenam. Dan itu dibolehkan oleh Rasul. Berarti ada pengecualiannya. Ini maksudnya berarti hadis-hadis yang melarang
orang melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang terlarang ini, itu dikecualikan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, dikecualikan oleh hadis-hadis yang lain. Contohnya tadi hadis orang yang ada uzurnya sehingga terlambat melaksanakan sholat wajib. Adapun dalil tentang sholat sunnah yang lain juga ada. Seperti misalnya, Nabi mengatakan tentang sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kita kalau tawaf ya, setelah tawaf kita disunnahkan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Tawafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, mereka ini adalah Bani Abdi Manaf yang apa namanya mengelola Ka'bah ketika itu di zaman itu. Nabi katakan, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Jangan melarang seorang pun. Tawafa bihadzal baiti wa shalla. Jangan melarang seorang pun tawaf di Ka'bah ini dan sholat. Tawaf dan sholat. Fi ayyata sa'atin sya'ah min lailin aw nahar. Di waktu kapanpun juga yang dia ingin melaksanakan tawaf dan sholat itu, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Nah, kalau kita pahami hadis ini berarti Nabi membolehkan ya. Bahkan Nabi menyebutkan ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Di waktu kapan saja dia mau tawaf, kemudian sholat sunat 2 rakaat tawaf setelah itu, boleh dia kerjakan. Baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Dalam ilmu ushul fiqih, di sini disebut ta'arud al-umuman. Ta'arud al-umuman. Bertabrakan antara 2 dalil yang menunjukkan keumuman. Nah, ada 2 bertabrakan sini dalil. Yang pertama dalil yang melarang sholat pada waktu-waktu tertentu. Ini kan berlaku umum. Berlaku umum untuk semua sholat. Sholat apapun juga pada waktu yang terlarang tidak boleh dikerjakan. Itu yang dipahami dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua ya adalah dalil yang membolehkan sholat tertentu pada waktu kapan saja. Seperti tawaf di Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Itu dibolehkan melaksanakan sholat tersebut pada waktu kapan saja. Nah, berarti kan ini bertabrakan ya, bertabrakan. Ada dalil yang mengatakan sholat apapun tidak boleh pada waktu ini. Dalil yang kedua mengatakan pada waktu kapanpun silahkan melaksanakan sholat. Itu namanya ta'arud al-umumani, bertabrakan antara 2 dalil yang menunjukkan makna yang umum. Ya, menunjukkan makna yang umum. Maka salah satunya akan mentakhsis, akan mengkhususkan dalil yang lain. Dia akan mengkhususkan. Baik, saya kembali. Jadi ada beberapa sholat yang Nabi bolehkan sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti tadi orang yang lupa dari sholat wajib atau baru terbangun. Kemudian yang mau tawaf, kemudian sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf. Ini kapanpun bisa dia kerjakan. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan tentang adab-adab Jumat. Adab-adab Jumat. Di mana Nabi pernah mengatakan barang siapa yang mandi di rumahnya, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian dia bersegera ke masjid, kemudian dia sholat sebanyak yang Allah takdirkan untuk dia kerjakan. Sampai imam naik ke mimbar. Maka diampunkan dosanya antara 1 Jumat dengan Jumat yang lalu. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik kata Nabi dalam hadis itu, orang yang mandi di rumahnya, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian dia bersegera ke masjid. Setelah sampai di masjid, dia sholat sunnah sampai imam naik ke mimbar. Sampai imam naik ke mimbar.
Sholat sunnah ini biasa disebut oleh ulama dengan sholat sunat al-intidhar. Sholat sunat al-intidhar. Sholat sunat menanti naiknya imam ke mimbar. Jadi orang boleh sholat sunat pada hari Jumat itu, misalnya kita cepat ke masjid, kita ya, saya lanjutkan. Jadi kalau kita cepat ke masjid, sampai di masjid, kita sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sebanyak yang kita inginkan sampai khatib naik ke mimbar. Itu namanya sholat sunat al-intidhar. Sholat sunat menunggu khatib naik ke mimbar. Nah, kalau kita dibolehkan melaksanakan sholat sunat sampai khatib naik ke mimbar, itu berarti ada di antara sholat kita yang pasti akan jatuh pada waktu yang terlarang. Karena khatib naik ke mimbar setelah masuk waktu sholat duhur. Ya, khatib naik ke mimbar setelah masuk waktu sholat duhur. Maka kalau kita melaksanakan sunnah ini, sholatul intidhar ini, segera datang ke masjid, kemudian sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai naiknya imam ke mimbar, sampai khatib naik ke mimbar, maka pasti ada bagian dari sholat kita yang terjadi pada waktu yang terlarang. Nah, ketika Nabi menganjurkan sholat itu kan Nabi tahu ini pasti ada terjadi pada waktu yang terlarang. Berarti ini adalah pengecualian. Nah, dengan demikian, ternyata ada beberapa hadis yang mengecualikan beberapa sholat-sholat tertentu dari hadis yang secara umum melarang sholat-sholat sunnah pada 5 waktu yang sudah kita sebutkan tadi. Setelah selesai sholat subuh, ketika matahari sementara terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, setelah selesai sholat asar, dan ketika matahari sementara terbenam. Ternyata ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi mengizinkan orang sholat pada waktu itu. Ada satu lagi, Nabi pernah melihat seorang sahabat, namanya Qais bin Amr. Sahabat ini sholat setelah selesai sholat subuh. Beliau sholat 2 rakaat. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya sholat 2 rakaat setelah selesai sholat subuh, padahal beliau kan melarang. Beliau bertanya kepada sahabat ini, "Mahatani ar-rak'atani ya Sa'ad, ya Qais?" Kama qala. Ini sholat 2 rakaat yang kamu kerjakan sholat apa? Kan sudah selesai sholat subuh. Katanya, ya Rasulullah, saya tadi tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saya tidak sempat. Mungkin beliau terlambat, ya, sehingga datang ke masjid, ternyata Nabi sudah mulai sholat subuh. Maka saya mengerjakannya setelah selesai sholat subuh. Ya, saya mengerjakan setelah selesai sholat subuh. Yang Nabi tadi lihat, yang Nabi tanyakan, kenapa kamu kerjakan sholat 2 rakaat ini? Ketika sahabat ini menjelaskan, Nabi membenarkan perbuatannya. Nabi tidak menyalahkan. Nah, kaidahnya, kalau ada perbuatan sahabat yang sahabat kerjakan, yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia menjadi sunnah. Disebut sebagai sunnah takririyah namanya. Sunnah takririyah. Perbuatan sahabat yang Nabi tidak ajarkan, Nabi tidak anjurkan, namun ketika sampai beritanya kepada Nabi, atau beliau melihat langsung atau mendengar langsung, dan beliau tidak melarangnya, berarti perbuatan itu perbuatan yang benar. Maka diistilahkan sebagai sunnah takririyah. Nah, kita kembali kepada masalah tadi, sholat sunat sholat sunat pada waktu yang terlarang. Bagaimana hukumnya? Sebahagian ulama melarang berdasarkan hadis-hadis larangan. Dan ketika diperhadapkan dengan hadis-hadis yang membolehkan, mereka mengatakan meninggalkan larangan lebih utama daripada mengerjakan perintah. Ada juga kaidah seperti itu. Ya, meninggalkan larangan lebih utama daripada mengerjakan perintah.
Sama dengan kalau kita mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Meninggalkan bahaya atau kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Jadi tadi misalnya ini ada hadis-hadis yang melarang. Hadis melarang sholat pada 5 waktu yang terlarang. Ada hadis yang menunjukkan bolehnya sholat pada waktu itu. Maka ulama dari golongan pertama mengatakan kita mendahulukan dalil-dalil yang melarang. Karena yang melarang didahulukan daripada yang memerintahkan. Allah berfirman, ma amartukum bihi, Rasul bersabda, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apa yang aku larang kalian dari melakukannya maka tinggalkanlah. Ulama mengatakan kalau larangan kata Nabi tinggalkan. Tinggalkan. Tidak ada bilang sesuai kemampuan, tidak ada. Maunya meninggalkan, ya meninggalkan. Tidak boleh berzina. Ya tidak boleh berzina. Tidak bisa mengatakan tinggalkanlah sesuai kemampuanmu. Ya, kalau sudah tidak mampu tinggalkan maka kerjakan saya. Tidak begitu. Kalau perintah iya, kalau perintah fa'tu bihi mastata'tum kata Nabi. Kalau ada perintah, kerjakanlah semampu kalian sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tapi kalau larangan tidak pakai itu, maka larangan didahulukan daripada perintah. Nah, tadi dalam ini ada hadis yang melarang sholat pada waktu terlarang, ada hadis yang membolehkan sholat. Maka menurut pendapat yang kedua, seharusnya didahulukan dalil yang melarang daripada dalil yang membolehkan. Itu dasar mereka sehingga mengatakan tidak ada sholat sama sekali, tidak boleh sama sekali. Ya, sholat setelah sholat asar. Atau pada lima waktu yang terlarang. Baik. Kemudian dalil bagi ulama yang membolehkan. Kan tadi yang tidak membolehkan mereka mengatakan larangan lebih didahulukan daripada perintah. Nah, sekarang golongan yang membolehkan sholat sunat pada waktu yang terlarang ini termasuk Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i beliau membolehkan sholat sunat yang ada sebabnya. Sholat sunat ada sebabnya itu boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena hadis yang melarang sholat pada waktu yang terlarang itu ternyata banyak hadis-hadis yang mengecualikannya. Banyak hadis yang mengecualikannya. Seperti apa tadi? Kalau orang tertidur atau lupa, ya baru melaksanakan sholat wajib, maka boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Kalau tadi misalnya orang yang tawaf di Ka'bah kemudian mau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf, silahkan kerjakan kapan saja. Tadi yang sholat Jumat, menunggu imam keluar naik ke mimbar, sholat terus sampai yang khatib naik ke mimbar. Berarti ada sholat-sholat yang boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa sholat-sholat yang terlarang pada waktu yang terlarang adalah sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Tidak memiliki sebab. Karena tadi semua dalil yang menyebutkan kebolehannya, semuanya adalah kondisi di mana ada sebab tertentu yang menyebabkan mereka melaksanakan sholatnya pada waktu yang terlarang tersebut. Ada kondisi-kondisi yang menyebabkan. Ada sebab-sebabnya. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau sholat sunat itu ada sebabnya, maka boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Contoh seperti misalnya, tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, pas matahari di atas kepala. Menjelang waktu azan. Ya. Apakah kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid misalnya? Jawabannya, menurut pendapat yang mengatakan semua sholat yang ada sebabnya dikecualikan, berarti boleh. Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Masuk masjid. Sebabnya karena kita masuk masjid. Sementara Rasul mengatakan kepada orang yang masuk masjid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain.
apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Jangan dia duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini berarti ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Ya. Karena kita masuk masjid, maka kita sholat sunnah. Nah, pendapat yang kedua ini, yang diantaranya berpendapat dari Imam Syafi'i mengatakan kalau sholat sunnahnya ada sebabnya, maka boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang, seperti sholat sunat masjid, tadi sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf, ya, sholat sunat menunggu imam. Maka kesimpulannya semua sholat sunnah yang ada sebabnya boleh dikerjakan. Yang tidak boleh yang mana? Yang tidak boleh yang dikenal dengan istilah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang ingin kita kerjakan tanpa sebab apapun. Hanya waktu kita kosong, kita mau sholat. Itu boleh. Namanya sholat sunat mutlak. Nah, sholat mutlak ini karena tidak ada sebabnya, maka dia tidak boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Jadi misalnya setelah selesai sholat asar, habis sholat subuh, ya, matahari sementara terbit, sementara terbenam, sementara di atas kepala, maka tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak yang tidak ada sebabnya. Artinya orang mau sholat sunat, silakan sholat sunat saja. Nah, dari pendapat-pendapat ini, pendapat yang paling kuat wallahu taala alam ada pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, dan para ulama lainnya yang membolehkan sholat sunat pada waktu yang terlarang kalau sholat sunnah itu ada sebabnya. Ini wallahu alam pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena kita memakai semua dalil yang ada. Semua dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan. Kita kompromikan. Ya. Setelah dikompromikan, keluarlah hasilnya seperti itu tadi. Untuk sholat mutlak yang orang mau kerjakan saja, itu tidak boleh pada waktu yang terlarang. Jangan dikerjakan pada waktu yang terlarang. Adapun sholat yang dawatul asbab, sholat yang ada sebabnya, maka itu boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Nah, inilah dia khilaf ulama dalam masalah ini, dan juga kita sampaikan mana dalil yang mana pendapat yang paling kuat wallahu alam, ya, yang telah mengkompromikan antara dalil-dalil tadi. Baik, itu tentang sholat yang kita dilarang melaksanakan sholat itu pada waktu-waktu yang terlarang. Sebenarnya ada satu hikmah di sini yang penting untuk kita angkat, yaitu ketika dahulu para sahabat berbicara tentang waktu-waktu yang terlarang sholat di dalamnya, itu menunjukkan mereka itu sangat rajin beribadah, ya, sangat rajin beribadah. Sampai-sampai ada waktu yang dilarang mereka sholat, supaya tidak kemudian semua waktunya dipakai untuk sholat, supaya ada juga waktu yang dipakai untuk urusan dunianya. Misalnya Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia. Maka ulama kita berkata, sampai-sampai Allah melarang sholat pada waktu tertentu agar kemudian manusia tidak tenggelam dalam ibadah saja tanpa memikirkan urusan lain yang juga penting. Ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwasanya mereka di zaman itu sangat-sangat rajin sholat begitu. Ya, sangat rajin sholat. Sangat sering mereka sholat para sahabat itu sampai dibutuhkan ada satu hadis yang kemudian melarang mereka sholat pada waktu tersebut agar bisa menjalankan juga kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ya, atau mencari kebutuhan duniawinya yang mubah pada waktu-waktu tersebut. Ini hikmah yang sangat besar, saya kira, yang ketika kita membahas tentang waktu-waktu sholat, tentang waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, waktu yang dibolehkan melaksanakan sholat, ini hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah bahwa kita harus menjadi orang-orang yang kuat beribadah. Ya. Karena kalau kita memang
tidak kuat beribadah, kita jarang sholat sunnah, ya tanpa adanya waktu yang terlarang pun, kita memang juga sudah tidak pernah sholat sunnah begitu. Pada waktu yang tidak dilarang sekalipun juga tidak kita laksanakan sholat sunnahnya, ya. Apalagi pada waktu yang terlarang. Di sini pelajarannya saya kira sangat penting bahwa bagaimana kita menyadari pentingnya kita menjaga sholat sunnah kita, ya, menjaga sholat sunnah kita sampai saking rajinnya para sahabat melaksanakan sholat sunnah sampai-sampai ada waktu yang kemudian mereka dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Jadi ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa sholat sunat yang terlarang pada 5 waktu tadi setelah selesai sholat subuh, ketika matahari terbit, matahari tepat di atas kepala, setelah selesai sholat asar, dan ketika matahari terbenam. Ya. Ini kesimpulannya pendapat yang paling kuat bahwasanya dilarang melaksanakan sholat pada waktu tersebut kecuali sholat-sholat yang ada sebabnya. Maksudnya itu sholat tarawih. Kalau ada sebabnya sholat tarawih. Jadi kita boleh saya ulangi, dilarang melaksanakan sholat-sholat kecuali sholat yang ada sebabnya. Contohnya tadi sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih. Sholat tahiyatul masjid, ya. Ini ada sebabnya. Ya, boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang. Misalnya kalau kita masuk masjid setelah selesai sholat asar, masuk masjid setelah selesai sholat subuh misalnya, mau ikuti taklim, silakan sholat sunat tahiyatul masjid karena dia termasuk sholat yang ada sebabnya, yang dibolehkan dikerjakan pada waktu yang terlarang menurut pendapat yang paling kuat, ya, menurut pendapat yang rajih. Kalau saya katakan tadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat, maka menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana mengkompromikannya, ya kita tarjihkan bahwa inilah pendapat yang kuat bahwa dibolehkan melaksanakan sholat sunnah yang ada sebabnya pada waktu-waktu yang terlarang. Baik, yang berikut masih dalam terkait dengan pelaksanaan sholat terkait dengan waktu, yaitu hukum melaksanakan sholat ketika iqamah sudah dikumandangkan, ya, sudah dikumandangkan iqamah. Kadang-kadang kita masuk masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid, rawatib misalnya, sementara kita sholat sudah qomat. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan sholat kita, atau kita menghentikan sholat kita? Nah, di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan hukum tentang masalah tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Apabila sholat sudah diiqamahkan, sudah iqamah, fala sholata illa al-maktubah, maka tidak ada lagi sholat kecuali yang wajib. Berarti kalau sudah iqamat tidak boleh sholat kecuali sholat yang wajib yang mau dikerjakan saat itu juga. Baik, kemudian dalam hadis yang lain diceritakan oleh Abdullah bin Sarjas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati." Ada seorang laki-laki masuk masjid sementara Nabi sudah sholat subuh, Fa shalla raka'ataini fi janibil masjid, tsumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu sholat di pinggir masjid, seperti masjid 2 rakaat. Mungkin sholat sunat qabliyah barangkali atau sholat sunat tahiyatul masjid yang dikerjakan. Tsumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dia masuk bersama, mengikuti sholat jamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sholat sunat dulu. Nabi sudah sementara sholat ini, sholat wajib. Dia masuk masjid, dia sholat sunat dulu, baru ikut sholat wajibnya Nabi. Maka orang ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai sholat. Ya, beliau mengatakan, "Ya fulan,
bi ayyi salataini i'tadatta bi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana. Nabi katakan, wahai fulan, yang mana salatmu ini yang sebenarnya engkau lakukan atau engkau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah salatmu sendirian ataukah salatmu bersama dengan kami? Jadi tidak boleh sedangkan qomat saja sudah qomat, kita sudah tidak boleh sholat sunat, apalagi kalau sudah berlangsung sholat jamaah. Ya, lebih tidak boleh lagi kita melaksanakan sholat sunat sendirian sementara jamaah sedang berlangsung. Nabi juga pernah melihat, ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kuntu usolli wa akhadha al-muadzinu fil iqamah fajadabani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa qala atusolli subha arba'an. Ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya sedang sholat. Lalu muadzin mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah. Dan sahabat Ibnu Abbas tetap melanjutkan sholatnya. Kalau sudah qomat ini, kata beliau, fajadabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menarik saya. Ya, ditarik. Wa qala atusolli subha arba'an. Dan beliau mengatakan pada sahabat Ibnu Abbas, apakah engkau melaksanakan sholat subuh 4 rakaat? Ya. Apakah engkau sholat 4 rakaat? Karena dia masih sholat sunnah. Padahal sudah diiqamahkan itu sholat. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan satu pelajaran kepada kita bahwa kalau sudah iqamah untuk sholat subuh, untuk sholat apa saja, sholat yang wajib, maka sudah tidak boleh kita sholat sunat, baik rawatib ataupun tahiyatul masjid. Ya. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka kita putuskan sholat sunat kita dan bergabung bersama dengan jamaah. Kecuali kalau misalnya sholat kita tinggal sedikit, ya, misalnya tinggal tahiyat akhir misalnya. Kita perkirakan kalau saya selesaikan sholat saya ini, saya tetap mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi tidak boleh kita masih sholat sunnah, imam sudah takbiratul ihram. Ini tidak boleh. Tapi kalau kita sudah selesai tadi, ya, kemudian imam takbiratul ihram, maka ini tidak mengapa. Makanya kita hitung kira-kira qomat ini, ya. Saya baru rakaat pertama, ini pastilah tidak dapat takbiratul ihram. Ya. Kita masih rakaat pertama, kemudian sudah qomat. Maka terpaksa kita putuskan sholat kita. Mengapa? Karena ada kewajiban menghadiri sholat berjamaah yang sudah diiqamah. Tapi kalau misalnya orang itu sholat sementara tahiyat akhir misalnya, tahiyat akhir. Ini kan sebentar lagi nih tahiyat akhir. Ya. Maka dia perkirakan bahwasanya saya masih bisa menyelesaikan sholat saya ini dan mendapatkan takbir pertamanya imam, maka silahkan dia boleh lanjutkan selesaikan. Karena tinggal sedikit dari sholat. Ya. Dan dia masih bisa mengikuti takbir imam yang pertama. Ya, tidak ketinggalan daripada takbir imam yang pertama. Nah, untuk kemudian sholat-sholat seperti ini, ya, pendapatnya bahwasanya Nabi telah menegaskan tidak boleh kita mengerjakan sholat-sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan, ya, maka kita harus menghentikan sholat kita masuk ke dalam sholat berjamaah. Nah sekarang, bagaimana cara menghentikan sholat kita ini? Memutuskan sholat. Sementara sholat saya misalnya, sholat sunnah, rakaat pertama, tiba-tiba qomat. Apa saya langsung selesaikan sholat saya? Atau ulama ada juga adabnya. Ada adabnya menyelesaikan sholat. Di mana sholat itu sebaiknya ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Meskipun kita belum menyempurnakan sholat kita, tidak mengapa. Karena kita akan memutuskan sholat kita, maka tutuplah dia dengan salam terlebih dahulu. Misalnya kita sebentar sholat sunat, Akbar. Sementara sholat sunat tiba-tiba iqamah. Maka
caranya salam terus. Assalamualaikum. Boleh 1 kali boleh. 2 kali juga boleh. Assalamualaikum kiri kanan juga boleh. Baru kemudian kita memutuskan, berarti kita telah berhenti dari sholat karena sudah salam dan masuk ke dalam sholat berjamaah yang sudah diiqomahkan, ya, ikut bersama dengan imam. Nah, ini bagi orang-orang yang kemudian mendapatkan iqamah sementara dia belum selesai dari sholat sunnahnya. Maka dia harus memutuskan sholatnya dan mengikuti sholat wajib secara jamaah, kecuali kalau tadi misalnya tinggal sedikit saja, ya, tinggal sedikit dari sholatnya sehingga diperkirakan masih tidak ketinggalan takbir pertamanya imam, ya silahkan kita menyelesaikan sholat tersebut. Baik, sampai di sini selesai pembahasan tentang waktu-waktu sholat dan pembahasan tentang waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Mungkin sebelum saya lanjut, jika ada yang ingin bertanya seputar masalah yang baru saja kita bahas, supaya tidak terlupa nanti, 10-15 menit bisa kita tanya jawab. Setelah itu kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Silakan. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khair atas ilmunya. Saya persilakan Dok untuk para karyawan yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tema kita hari ini tentang fikih sholat di sesi 3 hari ini, tentang waktu-waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat, terkecuali ada syaratnya yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz. Dipersilakan Dok. Dr. Ica. Oh ya, silakan Dr. Sulhana. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Ustadz baru bergabung karena tadi lagi ada kegiatan di kampus. Yang ingin saya tanyakan tentang tadi sempat saya mendengar sedikit bahwa kalau sudah ada yang berjamaah kita tidak boleh sholat sendiri, begitu ya? Ya. Ya. Nah, ini terkait dengan kalau kita ke musola di mall misalnya, itu kan biasa mereka sudah ada yang sholat tepat waktu. Sesudah itu ada lagi jamaah berikut maksudnya ada lagi yang jamaah berikutnya ya, ada lagi imamnya. Cuman kan kadang-kadang kita masbuh, kita kadang dapat masbuh di imam pertama. Tapi kadang-kadang juga mereka sudah selesai sholat. Nah, kita akhirnya sholat sendiri. Kalau saya sih pengetahuan saya, kalau kita sudah sholat sendiri, kemudian sesudah kita ada yang sholat berjamaah di depan kita, ya kan menurut saya tidak masalah ya Ustadz ya. Tapi saya kadang-kadang juga semestinya saya bisa mengikuti jamaah yang kedua, tapi saya pernah mendengar bahwa tidak ada sholat berjamaah dalam satu tempat itu sebanyak lebih dari sekali gitu. Jadi kalau selesai sholat berjamaah di situ, berarti selebihnya ya semua orang sholat sendiri-sendiri. Terima kasih, saya kira itu saja pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Sulhana atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz. Ya, baik. Baik, jadi yang pertama dulu ya tentang seperti masjid-masjid yang di tempat umum seperti ini ya, musola di tempat umum. Kalau ada jamaah utama di situ, ada jamaah utama, maka kita mengikut pada jamaah yang utama, yang pertama. Nah, kalau sudah selesai jamaah utama, biasanya orang mulai sholat sendiri-sendiri. Mana yang lebih afdal, kita sholat sendiri-sendiri atau sholat berjamaah? Ini ada khilaf di antara para ulama, memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Dalam keadaan seperti itu, apakah lebih utama kita sholat berjamaah lagi, membuat jamaah berikutnya, ataukah lebih utama kita sholat sendiri-sendiri? Sebagian ulama mengatakan yang lebih baik adalah tetap sholat berjamaah. Ini pendapat sebagian ulama. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fardhi bi 27 derajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat.
3 kali lipat. Maka sebahagian ulama mengatakan tetap dia sholat berjamaah. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Ia tidak boleh lagi membuat jamaah yang baru, tapi mereka sholat sendiri-sendiri. Karena adanya larangan mendirikan 2 jamaah dalam satu masjid. Ulama dari golongan yang kedua ini kemudian dibedakan. Apakah masjid itu adalah masjid istilahnya masjid kampung begitu ya, masjid kampung memang kita tempat sholat orang kampung di situ, ataukah dia masjid dulu ada istilahnya masjid persinggahan. Biasanya kalau kita dari Mekah ke Madinah kan itu banyak masjid di pinggir jalan ya, sudah pernah umroh atau haji, itu namanya masjid persinggahan namanya, di rest area gitu, masjidnya rest area. Nah, ulama dari golongan yang kedua itu membedakan kalau masjidnya masjid rest area seperti itu dengan masjid yang di perkampungan. Ya, kalau misalnya masjid-masjid itu masjid tempat lewat saja, ya, maka orang bisa sholat berjamaah lagi, buat jamaah baru, kan dia tempat apa namanya masjid persinggahan, dia bukan masjid tetap. Bahkan kadang-kadang sebagian waktu mungkin tidak dipakai sholat. Ya. Tapi kalau dia masjid yang 5 waktu, masjid kampung, maka ini yang tidak boleh. Ya. Menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau pernah ketika beliau ke masjid bersama dengan murid-muridnya, sudah selesai sholat di masjid. Maka beliau mengatakan kita pulang, kita sholat jamaah di rumah. Jadi pilihannya kalau mau jamaah di rumah, kalau mau di masjid maka sholat sendiri-sendiri. Itu kalau masjid yang masjid kampung. Istilahnya masjid yang ada imam rotibnya, ada imam tetapnya di situ. Ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa jika dia masjid yang ada imam rotibnya, masjid yang ada imam tetapnya, maka tidak boleh ada 2 jamaah. Cukup 1 jamaah. Kalau sudah selesai jamaah yang satu, maka yang datang terlambat melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Pendapat yang kedua, pendapat Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi mengatakan tetap boleh melaksanakan sholat berjamaah. Berdasarkan hadis tadi, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau masjid-masjid di mall, maka ini sama dengan masjid di perjalanan. Sama. Ya, bisa berjamaah sampai berkali-kali. Ya. Nah, dia bukan masjid tetap itu ya. Kalau ditutup mallnya kan tutup juga masjidnya gitu. Tidak ada yang sholat lagi di situ. Maka di situ kita boleh buat jamaah berkali-kali. Dan afdolnya kalau kita dapat jamaah, sebaiknya ikut jamaah. Ya. Apalagi kalau sholatnya sholat jahar. Sholat maghrib dengan sholat isya. Kan sering ya kita dapatkan sholat maghrib dan isya kalau kita di mal-mal seperti itu. Karena kalau ada ini sholat sendiri, itu sholat sendiri, ya ada yang sholat sendiri, maka suaranya kan bertabrak-tabrakan. Ya. Jadi sebaiknya mengikut jamaah. Kalau dia masjid seperti masjid mal atau masjid perjalanan, maka tidak mengapa jamaah itu berulang-ulang, dan kalau kita masuk ada jamaah, lebih afdal kita ikut jamaah daripada kita sholat sendiri. Demikian. Ya, syukron Terima Ustaz. kasih banyak Ustaz. Ya, baik Ustaz. Jadi misalnya kalau kita dalam keadaan bepergian ke mall, tiba waktu sholat dan mungkin jamaah sudah selesai melaksanakan sholatnya dan kita selesai berwudu mau melaksanakan sholat Ustaz. Apakah sebaiknya mungkin kita menunggu Ustaz ya? Adanya jamaah-jamaah lain untuk bergabung dengan kita dibanding kita sholat sendiri Ustaz? Iya, kalau kita memperkirakan kira-kira masih ada yang mau datang, bagusnya kita menunggu. Ya, meskipun seandainya orang-orang ini paham hukum, biar kita sholat duluan tidak ada masalah ya. Karena orang tidak paham bahwasanya ada yang sholat berarti kita ikut aja langsung. Gitu. Kita khawatirkan kalau kita sudah sholat duluan, ada yang datang dia sholat sendiri juga. Ya, sebaiknya memang kita menunggu supaya kita bisa juga menjadikan sholat kita berjamaah. Allah Ta'ala. Ya, syukran Ustaz. Baik, Dok.
Dipersilakan atau Ibu Bapak yang memiliki pertanyaan lagi terkait waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Tadi ada juga Afwan Ustadz yang menarik tentang ketika kita melaksanakan sholat sunnah kemudian telah dikumandangkan iqamah, itu kan Ustadz tadi menjelaskan ketika kita mau mengakhiri kita juga perlu adab di dalamnya Ustadz. Nah, kalau kita posisi berdiri kan adab mungkin agak lebih mudah dilaksanakan, tapi mungkin bagaimana kalau kita posisi sujud atau sedang rukuk, nah sementara iqamah sudah dikumandangkan Ustadz. Ini mungkin adabnya kita bagaimana Ustadz? Afwan Ustadz. Kalau kita sedang rukuk misalnya, kita bangkit, tidak Bismillahirrahmanirrahim, baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Kalau sedang sujud, kita bangun dulu, Allahu Akbar, duduk, baru Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu adabnya untuk memutuskan sholat agar dia tetap ditutup dengan salam. Jadi kalau posisinya sedang rukuk, kita berdiri dulu, baru salam. Kalau sedang sujud, kita duduk dulu, baru kita salam. Ya, baik, syukuran Ustadz. Afwan. Izin bertanya, Dr. Ican. Silakan, Dok. Oh ya, silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang waktu sholat, Ustadz. Kalau waktu kita mulai sholat kan penandanya jelas azan. Berarti kita sudah bisa menunaikan sholat, mendirikan sholat. Tapi adakah waktu berakhirnya sholat? Maksud saya, apakah waktu berakhirnya sholat itu adalah hingga azan sholat berikutnya? Kecuali mungkin tadi yang waktu-waktu dilarang sholat ya. Ataukah ada waktu yang memang tertentu begitu sebelum azan untuk sholat berikutnya berkumandang, kita sebenarnya tidak boleh lagi sholat. Karena ini terkait misalnya sholat isya mungkin Ustadz ya, jadi kadang-kadang kita kecapean begitu, sehingga istirahat dulu, rupanya ketiduran, pas bangun mungkin sudah jam 2 atau jam 3 gitu. Belum sholat subuh, belum waktunya sholat subuh memang, tapi jadi kita sholat isya dulu. Cuma saya pernah mendengar ceramah yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak, artinya saya lupa apa kata-katanya, tidak boleh atau bagaimana ya larangannya. Jadi di ceramah itu mengatakan bahwa tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa boleh kita menunda hingga sholat subuh begitu. Artinya jam 12 batasnya tuh jam 12. Saya lupa bagaimana persis kata-katanya ya Ustaz ya. Pokoknya ada pernyataan seperti itu. Nah, ini yang saya minta penjelasan lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf kalau saya terlewat pembahasan ini. Tadi kan terakhir itu dibahas tentang sholat sunnah. Kalau misalnya sudah tiba iqamat, berarti kita langsung mengakhiri sholat sunnah tersebut. Bagaimana kalau yang dilaksanakan adalah sholat fardu, yang memang kita lupa atau ketiduran, sehingga saat melaksanakan sholat itu sudah mepet sekali waktu akhirnya. Sementara kita masih misalnya rakaat kedua atau rakaat ketiga, sudah iqamat untuk sholat berikutnya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, yang pertama, Tafadhal Ustaz. Ya. Ya. Baik. Yang pertama tentang waktu-waktu sholat, ya. Ini sebenarnya pembahasan kita pada pengajian yang lalu. Saya ulangi secara singkat saja bahwa waktu sholat semua ada awal dan ada akhirnya. Jadi dia tidak terkait dengan azan waktu sholat berikutnya. Ya, seperti misalnya waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari. Dari terbit matahari sampai masuk sholat zuhur itu waktu bukan waktu sholat subuh. Sudah habis. Habisnya dia begitu matahari terbit sudah habis waktu sholat subuh. Kalau sholat zuhur dengan sholat asar dia bersambung memang. Dari zuhur setelah matahari tergelincir dari atas kepala, mulai condong ke arah, mulai bergeser ke arah barat, masuk waktu sholat zuhur, sampai kalau bayangan, ya bayangan sudah sama panjang dengan bendanya. Jadi kalau kita tegakkan benda di atas tanah, berapa tingginya benda ini, berapa panjang bayangannya. Kalau sudah sama panjang bayangan dengan tinggi bendanya ini, maka
sudah akhir waktu sholat zuhur. Nah, kalau dia bayangannya sudah lebih panjang sedikit, maka sudah masuk waktu sholat asar. Jadi kalau sholat zuhur dan sholat asar dia bersambung ini. Kemudian sholat asar dengan sholat maghrib. Ini tidak bersambung waktu. Sholat asar itu hanya sampai matahari berwarna kuning saja. Ya. Waktu sholatil asri tidak isfarrat asyamsu. Dan waktu sholat asar dalam hadis disebutkan apabila matahari telah berwarna kuning. Dan matahari berwarna kuning sebelum matahari terbenam. Kalau sudah mau terbenam malah sudah merah. Itu kan prosesnya sebelum dia agak jauh sedikit sebelum terbenam itu dia sudah kuning itu. Ya. Kalau dia masih waktu itu sudah masih putih cahayanya. Ya. Saya belum pernah lihat tepatnya jam berapa dia akan warna kuning, ya. Tapi biasanya ya mungkin setengah jam sebelum terbenam sudah kuning matahari itu kurang lebih, ya. Jadi kalau dia sudah warna kuning itu sudah habis waktu asar. Padahal belum masuk waktu maghrib. Jadi antara asar dengan maghrib itu ada jedanya. Kemudian maghrib dengan isya, ya. Maghrib dan isya juga bersambung. Maghrib dan isya waktunya bersambung. Maghrib mulai dari matahari terbenam dengan sempurna, kemudian berakhir apabila awan merah. Kan kalau setelah matahari terbenam kan ada awan merah, ya, langit berwarna merah. Kalau warna merah di langit sudah habis, berarti waktu maghrib sudah habis, berarti waktu isya sudah masuk. Jadi zuhur dengan asar ini ketemu dia, ya, akhir zuhur ketemu dengan awal asar. Begitu pula maghrib isya, akhir maghrib ketemu dengan awal isya. Kemudian waktu isya kata Nabi ila nisfil lail. Waktu isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam saja. Jadi akhir waktu isya juga tidak bersambung dengan awal waktu subuh. Pertengahan malam itu kalau kita mau hitung, kita hitung dari matahari terbenam dan terbitnya fajar. Jam berapa terbenam matahari, jam berapa fajar terbit. Artinya jam berapa sholat maghrib, jam berapa sholat subuh. Kita bagi dua. Misalnya maghrib jam 6 misalnya. Kemudian subuh jam 5 misalnya. Ya. Berarti antara jam 6 sampai jam 5 ada 11 jam. 11 jam kalau kita bagi dua berarti 5,5 jam. Maka kita hitung dari terbenam matahari tambah 5,5 jam, itulah tengah malam. Jadi kalau terbenam jam 6 tambah 5,5 jam berarti setengah 12 malam sudah habis waktu isya sebenarnya. Ya. Sampai setengah 12 saja kalau terbenamnya jam 6 sore. Dan waktu subuhnya jam 5 subuh. Ambil pertengahannya 5,5 jam ditambahkan ke waktu terbenamnya matahari. Jadi hanya dua yang bersambung, yaitu antara zuhur dengan asar ini ketemu dan maghrib dengan isya ini juga ketemu. Itulah barangkali hikmahnya, wallahu alam, tidak dijelaskan. Tapi barangkali itu hikmahnya mengapa zuhur dengan asar bisa digabung, bisa dijamak bagi musafir. Juga maghrib dengan isya bisa dijamak. Ya, karena waktunya memang ketemu gitu. Waktunya bertemu. Adapun subuh dengan zuhur ini terpisah. Ya, akhir subuh terpisah dari awal zuhur. Asar dengan maghrib juga terpisah. Akhir asar terpisah dari awal maghrib. Kemudian isya dengan subuh juga terpisah. Akhirnya isya terpisah dengan awalnya subuh. Ya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa waktu-waktu sholat itu ada yang bersambung, ketemu dengan akhir waktu dan awal waktu sholat berikutnya, ada yang tidak bersambung. Kita harus memperhatikan dengan baik waktu ini supaya jangan kita kemudian terlewatkan dari waktu-waktu sholat tersebut. Memang yang rawan ini kan, yang rawan itu yang tidak bersambung, ya, seperti asar dengan maghrib, kemudian isya dengan subuh. Ini yang orang rawan, kadang-kadang orang tidak melihat batasnya, ya. Makanya yang harus kita hati-hati jangan sampai dia kelewatan. Asar jangan sampai matahari berwarna kuning baru sholat. Isya jangan sampai sudah pertengahan malam baru kita mau sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kalau sementara sholat wajib kemudian iqamah? Ya, bolehkah kita meneruskan sholat wajib kita? Jawabannya boleh. Kalau dia orang yang memang ada uzurnya tadi. Tadi saya bacakan hadis
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra." Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari. Ini untuk orang-orang yang punya uzur tadi ya. Karena kalau yang tidak punya uzur, sampai matahari kuning sudah habis asar. Tapi yang punya uzur, sampai terbenam matahari pun masih boleh mereka melaksanakan sholat asar karena mereka ada uzurnya. Seperti tadi apa yang ketiduran baru bangun, yang pingsan baru sadar, yang lupa baru teringat, yang haid baru bersih dari haidnya, ya. Anak-anak yang baru balik pada waktu sore misalnya, ya. Atau orang kafir yang baru masuk Islam pada waktu sore, sudah menjelang maghrib, maka dia masih boleh melaksanakan sholat asarnya ketika itu. Siapa yang mendapatkan satu rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dianggap mendapatkan sholat asar seluruhnya. Pemahamannya begini. Kalau dia mendapatkan satu rakaat sebelum terbenam matahari, berarti rakaat keduanya, rakaat ketiganya, rakaat keempatnya, itu dilaksanakan setelah terbenamnya matahari. Berarti waktu sholat maghrib sudah masuk. Ya. Tapi dia boleh menyelesaikan sholat asarnya diselesaikan meskipun sudah berkumandang iqamah untuk sholat maghrib. Ya, karena dia namanya orang yang memiliki uzur. Ya, baru bisa melaksanakan sholatnya saat itu. Jadi dia selesaikan sholatnya, baru kemudian bergabung dengan Wallahu ta'ala. Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah ini fenomena-fenomena yang banyak sekali kita temukan sehari-hari Ustadz terkait masalah-masalah ini. Dipersilakan Dok, ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Bapak Ibu karyawan mungkin? Izin Dok, apa boleh bertanya? Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustaz, saya mau bertanya. Mungkin ini masih berkaitan dengan sholat. Mengenai sholat Jumat untuk wanita, Ustaz, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa nanti laki-laki balik dari sholat Jumat, baru wanita boleh melaksanakan sholat Jumat. Ada juga pendapat yang saya dengar mengatakan bahwa pada saat azan berkumandang, wanita sudah boleh melaksanakan, maksud saya sholat duhur. Kira-kira pendapat yang mana yang benar? Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, Ustaz, mengenai sholat duha. Saya juga pernah mendengarkan pendapat bahwa pada saat sholat duha itu dianjurkan untuk membaca surat Asyam dengan surat Ad-Duha. Apakah bisa membaca surat yang lain kalau misalnya kita menganggap kita belum menghafal yang surat Asyam tadi, Ustaz? Maksudnya diganti dengan surah yang lain atau bagaimana? Terus pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, mengenai ini agak untuk sholat sendiri, Ustaz, masuk ke dalam sholat sendiri. Mengenai lafaz pada saat sholat, apakah Rasulullah SAW melafazkan bacaannya atau di dalam hati, Ustaz? Karena saya pernah melihat secara langsung beberapa wanita melafazkannya meskipun wanita jadi terdengar, Ustaz, pada saat dia sholat itu terdengar bacaannya mulai dari Al-Fatihah, surah pendek, dan seterusnya. Itu di luar dari sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitupun sholat duhur itu terdengar. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Dokter Asta. Ada 3 pertanyaan ini. Pada Ustaz? Baik. Apa yang pertama tadi saya lupa tadi yang pertama pada saat hari Jumat Ustaz, waktu Oh, sholat iya, duhur yang tepat untuk perempuan Ustaz. Ya. Ya, saya ingat. Baik. Perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama. Jadi perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Namun jika perempuan menghadiri sholat Jumat, maka itu sudah menggantikan sholat duhurnya. Ya. Kalau mereka menghadiri sholat Jumat, berarti sudah tidak wajib lagi melaksanakan sholat duhur. Nah sekarang, jika tidak melaksanakan sholat Jumat, apakah mereka boleh sholat duhur setelah sholat Jumat selesai di masjid? Ataukah begitu maksudnya waktu Jumat sudah boleh sholat duhur? Waktu sholat duhur sama dengan waktu sholat Jumat. Waktu sholat duhur sama dengan waktu sholat Jumat. Itu azan berkumandang, matahari tergelincir dari atas kepala mengarah
ke sebelah barat, maka sudah masuk waktu sholat duhur dan sudah masuk waktu sholat Jumat. Karena kemudian perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, dan jika mereka ingin melaksanakan sholat duhur, maka mereka boleh saja melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Ya. Dan jika mereka mau melaksanakan sholat duhur di rumahnya, itu diperbolehkan meskipun sholat Jumat di masjid belum selesai. Jadi tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan untuk sahnya sholat duhur seorang perempuan bahwa dia harus menunggu sholat Jumat di masjid selesai, baru dia boleh melaksanakan sholat duhurnya. Ya, tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Sehingga jika sudah masuk waktu sholat duhur, dan juga merupakan waktu sholat Jumat sama, maka seorang perempuan sudah boleh melaksanakan sholat duhurnya di rumahnya. Jadi melaksanakan sholat duhur di rumahnya sebagai pengganti, sebagai asal, ya, asal daripada kewajiban sholat 5 waktu. Ya, asalnya kewajiban sholat 5 waktu adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti kemudian pada hari Jumat, duhur digantikan oleh Jumat bagi laki-laki. Dan bagi perempuan tetap diiringi salat duhurnya dimulai ketika azan berkumandang. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua ini terkait bacaan Ustadz Quran surat As-Syam sama duha ketika sholat duha. Ya. Bacaan waktu sholat duha, ya. Bacaan sholat duha tidak ditentukan. Boleh Al-Fatihah saja boleh, tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah. Kalau mau baca surat setelah Al-Fatihah juga boleh. Dan boleh memilih surat apa saja. Ya, tidak harus Syamsi dengan Ad-Duha. Tidak mesti. Tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mau baca surat apapun yang kita inginkan, atau tidak membaca surat dan mencukupkan hanya dengan Al-Fatihah, maka dua-duanya sholat kita sah. Dan dua-duanya sholat kita sah dan dua-duanya mendapatkan keutamaan melaksanakan sholat duha yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ketiga tentang melafazkan bacaan ketika sholat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau melafazkan bacaan-bacaan sholatnya. Dari mana sahabat mengetahui? Yang pertama, sahabat-sahabat yang berdiri dekat dari Rasulullah SAW meriwayatkan kadang-kadang mereka mendengarkan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sepotong-sepotong terdengar bacaannya. Ya, terdengar. Berarti apa? Berarti beliau melafalkan. Karena kalau tidak melafalkan tidak akan terdengar. Jadi yang kedua, bahwa beliau ketika sholat, sahabat melihat janggutnya Nabi itu bergerak-gerak. Karena beliau itu janggutnya lebat. Janggutnya lebat. Di sahabat ketika melihat Nabi sedang sholat, sunat misalnya, mereka melihat, oh janggutnya Nabi bergerak-gerak, berarti mulutnya qomat kamit. Ya. Karena kalau janggutnya goyang berarti mulutnya qomat kamit. Maka diambil kesimpulan dari situ bahwa kalau kita sholat sir misalnya, itu membacanya sebenarnya bukan dalam hati. Sholat duhur, sholat asar, ya, itu membacanya bukan dalam hati. Kita melafalkan, hanya tidak mengeraskan suara. Tetap dilafalkan, hanya tidak mengeraskan suara. Bagaimana dengan perempuan? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau pernah mengimami kaum perempuan sholat. Mengimami sholat kaum perempuan dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi, kalau jamaah perempuan itu imamnya di tengah, berdiri sejajar dengan shaf yang pertama. Itu contoh dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau juga ketika beliau mengimami kaum perempuan, beliau menjaharkan suaranya. Jadi kedengaran suara beliau oleh jamaah perempuan ketika mereka khusus sholat bersama dengan perempuan saja. Jadi perempuan jika dia sholat maghrib, isya, subuh misalnya, dia boleh saja menjaharkan suaranya. Ya, tentu dengan kadar yang tidak sekeras laki-laki ya. Misalnya suara yang cukup untuk dia dengarkan sendiri. Ya, jadi dilafalkan bacaan, dan untuk sholat-sholat yang jahriyah boleh juga suaranya
dikeluarkan jika dikhawatirkan dari fitnah. Ya, dari laki-laki yang ada di sekitar situ yang bisa terfitnah dengan suara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukran Ustaz. Afwan Ustaz, apakah masih ada materi yang mau disampaikan terkait fikih sholat ini yang mau disempurnakan sebelum jeda sholat asar? Ya, masih ada materi lanjutannya tentu saja ya. Kita masih ada bab tentang azan. Ya, tentang azan. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita bisa lanjutkan dengan bab tentang azan. Masih ada Dok yang mau bertanya atau Bapak Ibu karyawan sekalian? Tapi Ustaz boleh bertanya? Ya, silakan Dr. Rasfa. Ya, terima kasih Dok kesempatannya. Bismillah. Begini Ustaz, saat ini kan saya memiliki 2 putra, usianya itu 7 tahun dan 5 tahun. Nah, sejak sekitar 1 atau 2 tahunan terakhir, saya selalu membiasakan untuk mereka itu jadi imam gitu. Nah, jadi pada saat saya sholat di rumah, saya selalu mengajak mereka bergantian untuk menjadi imam. Walaupun sebenarnya kan usia itu belum balik, jadi belum layak untuk jadi imam. Cuman saya selalu Dr. Rasfa. Tidak kedengaran. Terputus Dr. Rasfa suaranya Dok. Mungkin terganggu jaringan Ustaz dari Dr. Rasfa. Ya, silakan Dok yang lain. Mungkin ada yang mau tanyakan Bapak Ibu karyawan sekalian. Sambil menunggu Dr. Rasfa kembali join. Saya bertanya lagi deh kalau begitu, Dr. Richard. Ya, silakan Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adik saya mau bertanya sedikit lagi. Ada pernah postingan videonya almarhum Syekh Jaber, ya, Ali Jaber, tentang bahwa kalau kita terlambat sholat bangun subuh, ini tentang keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi waktu itu disampaikan bahwa kalaupun terlambat bangun, bahkan biar jam 10 atau jam 11 yang disampaikan itu, tetap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di sini ada 2 pertanyaan saya yang muncul. Apakah memang betul bisa kita sholat subuh sementara waktunya itu sudah sangat lewat, dan apakah memang betul 2 rakaat sebelum subuh itu sebegitu utamanya sampai kita ya bisa melakukan walaupun terlambat sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, baik. Yang pertama tentang sholat subuh yang dikerjakan sudah lewat jauh waktunya. Misalnya orang terbangun jam 10 ya. Kembali kepada hadis Nabi tadi. Dia mengatakan man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang terlupa bahwa dia belum sholat, kapan teringat laksanakan. Aw nama anha, atau tertidur. Ya, bukan karena kesengajaan. Ya, dia berniat mau bangun tapi ternyata ketiduran. Akhirnya lewat waktunya. Bahkan mungkin karena terlalu lelah sampai bangunnya sudah tinggi sekali matahari. Jam 8, jam 9 misalnya. Maka berlaku hadis ini yang mengatakan falyusalliha idza dzakaraha. Dia harus mengerjakan sholatnya begitu dia teringat. Kalau orang tidur begitu dia terbangun. Ya. Yang pingsan begitu dia sadar. Dilaksanakan sholat yang tertinggal tersebut. Jadi meskipun sudah jauh waktunya, misalnya sholat subuh ya, sudah terlambat 2 jam misalnya, tapi kalau memang betul-betul karena uzur, maka dia
boleh melaksanakan sholat subuhnya. Nah, yang kedua tentang sholat sunat sebelum sholat subuh. Apakah juga masih perlu dikerjakan kalau sudah terlambat, gitu kan? Kan sudah terlambat. Jawabannya iya. Karena Nabi pernah dalam sebuah riwayat, dalam satu perjalanan pulang dari peperangan, beliau dengan pasukan beristirahat di satu tempat, dan beliau berpesan menunjuk sahabat untuk membangunkan, ya, karena namanya orang pulang perang ya, perjalanan jauh, pasti lelah, sangat lelah, ya, sehingga tidur di perjalanan. Maka ada sahabat yang diamanahkan untuk berjaga-jaga, yaitu Bilal bin Rabah. Dia amanahkan berjaga-jaga untuk membangunkan kalau kemudian Nabi dan pasukan tertidur. Ternyata sahabat yang disuruh berjaga juga ketiduran juga, ya, ketiduran juga, sehingga semuanya tertidur. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang pertama bangun ketika sinar matahari sudah menerpa wajah beliau. Sudah terasa panas yang matahari. Waktu itu sudah naik mataharinya ini. Baru beliau terbangun, lalu beliau bangunkan satu pasukan, dan beliau bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, mengapa engkau tidak bangunkan kami? Ya, kata Bilal, ya Rasulullah, telah menimpa saya apa yang menimpa Anda. Anda ketiduran, saya juga ketiduran ya Rasulullah. Ya. Maka ketika itu Nabi menyuruh pasukan untuk berpindah tempat, bangun, kemudian pindah tempat, lalu kemudian dikumandangkan azan, lalu kemudian beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi matahari sudah naik ini. Ya. Jadi beliau sholat sunat 2 rakaat dulu, artinya 2 rakaat sebelum subuhnya. Dikerjakan dulu, baru kemudian mengerjakan sholat subuh. Jadi begitu pentingnya sholat sunat ini, 2 rakaat sebelum subuh, itu sampai pun dalam keadaan sudah terlambat bangun, tetap dianjurkan untuk kita kerjakan, ya, sebelum kita mengerjakan sholat subuh itu sendiri. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Dr. Raswa sudah join kembali, Dok? Ya dok, maaf Ya, dok tadi. silakan dilanjut Dok. Ya. Ini menarik pertanyaan tentang 2 imam. Sampai mana tadi? Kecilnya nih, yang anak laki-laki, Dr. Raswa. Ya. Ya dok, jadi saya kurang tahu sampai mana tadi yang saya terkeluar dok. Jadi intinya anak saya ini 7 tahun dan 5 tahun. Saya membiasakan untuk selalu menjadi imam. Nah, mereka juga tidak mau kalau saya tidak ada sebagai makmumnya di belakang, Ustaz. Jadi saya seolah-olah menjadi makmumnya, tetapi saya tetap sebenarnya sholat sendiri karena kan mereka belum istilahnya belum cukup untuk menjadi seorang imam. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa misalnya anak saya itu misalkan dia sudah ruku sementara bacaan saya misalkan belum selesai ataupun sebaliknya, apakah boleh saya agak mengikuti anak saya? Apakah sholat saya tetap sah? Soalnya Ustaz, saya pernah seperti itu, saya tetap dengan bacaan saya sendiri, dengan alur saya sendiri, tapi mereka jadinya tidak bersemangat untuk jadi imam. Jadi katanya untuk apa sih jadi imam kalau makmumku ini tidak mengikuti. Jadi seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Terjawab ya? Iya, tafadhol Ustaz. Ya, baik. Yang pertama, bolehkah anak-anak, ini saya jawab secara umum ya, bolehkah anak-anak jadi imam? Ya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, tinggal kampungnya di pinggiran kota Madinah, dan dia diangkat sebagai imam oleh orang kampungnya, di masjid kampungnya. Dia jadi imam, padahal usianya baru 6 atau 7 tahun. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya kirim ke Bu Rini. Ya, itu menunjukkan bahwasannya anak-anak yang belum balik sah menjadi imam, sah menjadi imam. Hanya saja ulama mempersyaratkan yang anak-anak yang boleh jadi imam itu kalau dia sudah mumayyiz. Ya, ada istilah mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah, yang boleh dan tidak boleh, ya. Sehingga ketika dia melaksanakan sholat, dia masuk ke dalam sholat dengan pengetahuan itu. Dia harus berwudu dulu, dia tidak boleh main-main dalam sholatnya, dia tidak boleh lari-lari dalam sholatnya, meninggalkan tempat sholatnya. Kalau dia belum paham itu, maka dia belum boleh menjadi imam sholat.
Ya, belum boleh menjadi imam sholat bagi orang dewasa. Tapi kalau dia sudah paham, sudah mumayyiz, maka anak-anak boleh. Ya, dalam hadis tadi umur 7 tahun atau 6 tahun sudah menjadi imam bagi kaumnya, orang kampungnya, karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya ketika itu. Ya, jadi syaratnya anaknya sudah mumayyiz meskipun belum balik. Jadi beda antara balik dengan tamyiz atau mumayyiz. Balik itu ya sudah dengan tanda-tanda balik sendiri ya. Mumayyiz itu usia sebelum balik. Sebelum balik, tapi sudah nampak pada diri anak tersebut, dia memahami masalah sholat, dia tidak bermain-main, dia serius ketika melaksanakan sholat, maka dia sudah boleh jadi. Nah, kalau tadi yang ditanyakan bahwa sholatnya sang ibu tidak meniatkan sebagai sholat wajib, ya, ini bisa diniatkan sebagai sholat sunnah kalau anaknya ini yang 7 tahun itu sudah mumayyiz misalnya, bisa saja. Tapi kalau dia belum mumayyiz ya tentu belum bisa. Jadi kita cuma sekedar melatih mereka, ya kita ikut sholat di belakangnya untuk melatih mereka saja. Ya itu tidak mengapa. Kita cuma sekedar jadi kita tidak meniatkan sholat begitu ya. Kita tidak meniatkan sholat, kita hanya meniatkan untuk mengajar anak kita sholat dengan bergerak-gerak. Jadi kita tidak perlu baca-bacaan sholat sebenarnya. Tidak perlu kita baca-bacaan sholat. Tidak perlu kita baca Al-Fatihah, baca doa ruku, doa sujud, tahiyat dan seterusnya. Tidak perlu kita baca karena kita memang tidak berniat melaksanakan sholat. Karena anak kita belum sah menjadi imam. Tapi kalau sudah anak yang sudah mumayyiz misalnya, sudah tadi bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya serius dalam sholatnya, maka ibunya boleh saja sholat di belakangnya. Ya, boleh sholat di belakangnya kalau anak itu sudah mumayyiz seperti yang dilakukan oleh para sahabat dengan anak umur 7 tahun di kampung mereka yang sudah mumayyiz sehingga mereka angkat sebagai imam mereka. Namun jika dia belum mumayyiz, maka sekedar menggembirakan hatinya, melatih dia sholat, ibunya boleh sholat di belakangnya, tentu tidak dengan meniatkan sholat. Ya, tidak perlu kita baca Al-Fatihah, kita perlu baca bacaan-bacaan yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak meniatkan untuk melaksanakan sholat, hanya bergerak-gerak saja dalam rangka mendidik anak kita melaksanakan. Wallahu ta'ala. Baik, syukran Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini semakin kita melihat kebesaran Islam, agama Allah yang mengatur sampai sedemikian rupa, mungkin hal-hal yang belum pernah kita dengar, akhirnya satu persatu kita dengar. Syukran Ustaz. Dipersilakan dokter, ada lagi yang ingin ditanyakan pertanyaan atau Bapak Ibu karyawan? Ini ada waktu kurang lebih 10-15 menit sebelum waktu asar. Tanya Ustaz. Silakan. Ya, silakan dokter. Ya, bukan. Ya. Tapi Ustaz, menyambung mungkin pertanyaan yang lalu Ustaz. Karena ada teman mau bertanya tentang membaca istighfar saat sholat. Waktu itu Ustaz saya ingat janji mau akan membahas lebih lanjut. Apakah bisa di sini atau ada nanti lagi Ustaz? Oh iya. Saya agak lupa itu ya, yang mana pertanyaannya. Bahwa apakah waktu itu pertanyaannya dokter Mas Dipa, kalau saya tidak salah Ustaz, dia bilang bisakah kita membaca istighfar pada saat kita sholat, misalnya bangun dari sujud misalnya, atau ya misalnya pada saat sujud misalnya, atau pada saat berdiri misalnya Ustaz. Ya, mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaannya Ustaz, karena waktu itu saya juga mau bertanya, saya juga tidak paham tentang itu ya. Makasih Ustaz. Ya. Di antara doa-doa sholat kita sebenarnya ada doa yang isinya istighfar memang. Ya. Misalnya duduk di antara dua sujud, itu ada doa yang selain doa yang biasa kita baca, Rabbi firli warhamni itu. Rabbi firli juga awalnya kan istighfar itu sebenarnya. Ya, cuma lafaznya bukan astagfirullah tapi Rabbi firli. Artinya sama itu, Rabbi firli dengan astagfirullah sama artinya. Rabbi firli artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa.
Ada juga bacaan yang menyebutkan Robbi Firli 3 kali misalnya. Duduk di antara dua sujud kita baca Robbi Firli, Robbi Firli, Robbi Firli. Ini sama maknanya dengan istighfar. Ya. Cuma lafadznya yang berbeda. Ya, sebaiknya kita mengikuti lafadz yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengatakan astagfirullah, tapi kita membaca Robbi Firli. Demikian pula ketika kita sujud atau ruku. Ini kan juga ada beberapa bacaan yang dianjurkan dalam sujud dan dalam keadaan ruku. Di antara doa yang Nabi anjurkan dibaca ketika ruku dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini juga istighfar sebenarnya. Ini khususnya beberapa saat sebelum Nabi meninggal dunia. Setelah turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Situ Allah perintahkan beliau, Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Suruh bertasbih, fasabbih, bertasbihlah memuji Allah. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Jadi di situ beliau ingin mengamalkan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa yang Nabi katakan? Beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu mengamalkan ayat sebenarnya. Nah, Allahumma ighfirli adalah istighfar di akhir bacaan tersebut. Jadi sebenarnya tanpa kita mengkhususkan itu beristighfar tersendiri, sebenarnya memang dalam sholat kita sudah ada istighfarnya. Tinggal kita menghayatinya. Kalau kita betul-betul mau beristighfar, maka hayatilah baik-baik bacaan ini, bacaan ruku atau bacaan sujud yang tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Itu adalah permintaan ampun di belakang. Demikian pula dengan doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibur dan seterusnya, atau Rabbi firli sekali. Jadi otomatis kita sudah beristighfar dalam sholat. Allahu ta'ala a'lam. Ya, syukran Ustaz. Bagaimana Tabe, Dr. Sri Juliani? Ya, syukran. Ya, baik. Syukran Dok. Kurang lebih 7-8 menit Ustaz menuju jeda asar. Mungkin kalau ada dipersilakan satu penanya lagi Ustaz. Ya. Apabila ada yang bertanya lagi, Dok, silakan, atau Bapak Ibu karyawan. Mungkin banyak menyimpan pertanyaan Ustaz tentang suplemen Ramadan. Mungkin pada asar Ustaz ya, sebentar. Insyaallah. Ini terkait tema kita. Gitu. Suplemen di bulan suci Ramadan, insyaallah. Insyaallah. Dokter Dila ada, Dokter Dila, Dok? Iya, Dok. Kita cukupkan ini, Dokter Dila. Jeda asar dulu atau? Iya. Jeda sholat dulu, Dok. Kalau dari pertanyaan. Oh iya. Iya. Siap. Baik, Ustaz. Ya. Mungkin kita 14 menit. Iya. Masih ada pertanyaan mungkin, Dok? Iya, masih ada sih pertanyaan kayaknya tentang sholat. Iya, silakan, Dok. Kita minta maaf ini Ustaz, karena saya pasang headset dulu dia tidak kedengaran suara kurang kali. Sebentar. Terdengar, Dok? Oh,
Iya. Baik. Jadi saya minta maaf ini Ustaz, karena cukup banyak saya punya pertanyaan tentang sholat, karena maksudnya begini, karena saya merasa bahwa walaupun kita sudah baca ya tentang fikih sholat, tapi ternyata ada keadaan-keadaan tertentu yang aku begini lagi. Jadi tadi sudah banyak pertanyaan dari teman-teman, terima kasih banyak juga, itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Dan yang mungkin paling sering juga sudah pernah ada juga jawaban saya dapat, tapi saya cuma ingin mempertegas lagi tentang membaca pada saat kita sholat terutama sholat sunnah ya Ustadz, kita mau sholat ambil misalnya 8 rakaat gitu, sementara hafalan kita terbatas atau kita bosan juga membaca itu. Jadi saya pernah melakukan itu, membaca lewat HP saya. Jadi itu HP saya sudah buka dan sudah saya pilih surah yang akan saya baca dan saya sholat di situ. Tapi terus terang saja, walaupun saya tahu itu, pernah saya dengar bahwa itu bisa dilakukan, saya sebenarnya ada keraguan, ini bisa nggak sih dilakukan seperti ini? Sementara saya sholat dan jari saya goyang-goyang begini terus untuk scroll surahnya gitu. Nah, bagaimana kira-kira itu? Saya merasa bahwa terganggu konsentrasiku. Jadi akhirnya saya memilih untuk lebih bagus saya hafal saja yang saya baca. Nggak usah saya terlalu berkeinginan untuk membaca surah-surah lain. Begitu Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz. Ya baik. Tentang membaca dari mushaf ketika melaksanakan sholat. Ya. Pertama, untuk sholat-sholat yang wajib, ya maka ulama mengatakan kita jangan membaca dari mushaf kecuali kalau sama sekali tidak punya hafalan. Tapi kalau kita punya hafalan, maka untuk sholat-sholat yang wajib kita baca dari hafalan kita. Nah, untuk sholat sunnah ini yang kemudian ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau pernah sholat tarawih ya di bulan Ramadan, dan yang mengimami itu membaca dari mushaf. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak menegur, tidak menyalahkan, bahkan hadis itu disampaikan untuk menunjukkan bahwa beliau, istri Nabi ini, membenarkan apa yang dilakukan oleh imam tersebut yang membaca dari mushaf. Dan Aisyah ada sholat di belakangnya. Nah, dari situ kemudian para ulama memahami bahwa boleh kita membaca dari mushaf untuk khususnya sholat-sholat sunnah kita, khususnya sholat-sholat sunnah yang misalnya panjang seperti sholat tarawih. Kita boleh membaca dari mushaf. Tapi kembali lagi kepada mana yang lebih khusyuk kita rasa. Apakah kita lebih khusyuk membaca dari mushaf, ataukah lebih khusyuk kita membaca dari hafalan kita meskipun cuma sederhana hafalan kita. Yang mana yang lebih membawa kepada khusyuan, itulah yang kita dahulukan. Sebab memang tujuan daripada sholat adalah Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Kita melaksanakan sholat supaya kita bisa ingat kepada Allah. Nah, kalau kemudian kesibukan men-scroll HP atau membolak-balik halaman, buat kita terganggu dalam khusyuan, maka sebaiknya kita sholat dengan hafalan kita saja. Meskipun mungkin hafalannya cuma terbatas, tapi lebih mampu membuat kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Nah, jadi ini menunjukkan boleh saja. Cuma mana yang lebih utama ya kita masing-masing lihat kepada yang mana yang kita merasa lebih khusyuk untuk melakukan. Terima kasih Ustaz. Satu lagi boleh? Ya boleh. Ya, silakan Dok. Aduh, minta maaf saya lagi. Silakan. Begini Ustaz, apakah tentang menjadi makmum? Saya pernah mendengar bahwa kita tidak bisa jadi, maksudnya tidak, orang imam itu kan, yang jadi imam itu kan ada persyaratannya ya, termasuk gerakan fisik. Nah, bagaimana kalau misalnya ya orang tua kita yang sudah gerakan fisiknya sudah terbatas, rukuknya sudah tidak sempurna, atau bahkan duduk di kursi dan itu masih mau menjadi imam kita. Jadi, saya terus terang saya takut saya berdosa atau saya salah bagaimana, karena saya menyampaikan bahwa orang yang tidak sempurna gerakannya itu ya sudah tidak bisa menjadi imam lagi, harus menjadi makmum. Bagaimana kira-kira Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah ini, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit keras menjelang kematian beliau, itu kan beliau masih minta dibawa ke masjid, masih minta dipapah sampai dipapah ke masjid, dan beliau sholat sambil duduk, Dan ketika itu beliau sholat menjadi imam. Ya, beliau sudah sakit keras dan beliau jadi imam dan beliau sholat duduk. Semuanya makmum sholat berdiri. Nah, itu menunjukkan bolehnya. Ya, meskipun sudah tidak sempurna, ini kan tidak sempurna ya. Artinya berdiri itu kan rukun sebenarnya. Cuma karena tidak mampu maka boleh duduk. Nah, dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat duduk karena sakit, sementara makmumnya para sahabat sholat sambil berdiri semuanya. Maka pelajarannya itu boleh saja kita bermakmum kepada misalnya orang tua kita yang mungkin dari sisi gerakan sudah ada kekurangan, tidak sempurna ya. Sempurna lagi, selama dia memang masih apa namanya, orang bilang kalau orang tua tidak pikun, dia tidak pikun begitu ya, masih sadar penyesalan yang baik, maka tetap kita bisa bermakmum. Oh, Masya Allah ya. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Jazakallah. Ya, terima kasih Dok. Mungkin kita jeda Ustaz. Ya baik, di tempat saya sudah azan tempat saya. Oh iya, afwan Ustaz. Ya. Baik Dok, mungkin itulah tadi tema pembahasan kita pada hari ini tentang fikih sholat, utamanya waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan bahwa ada 5 waktu yang disampaikan Ustadz tadi. Yang pertama setelah waktu sholat subuh, kemudian yang kedua setelah matahari terbit, yang ketiga ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, kemudian yang keempat ketika matahari setelah sholat asar, dan yang keenam itu setelah menjelang matahari terbenam. Jadi ada lima Ustadz ya, waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat, dan diperbolehkan dengan syarat yang dijelaskan Ustadz tadi menurut mazhab Imam Syafi'i yang paling kuat, ketika kita lupa atau tertidur, atau ada wanita yang baru selesai dari waktu haidnya dan mendapati waktu tersebut untuk sholat, maka diperbolehkan. Termasuk laki-laki yang sedang melaksanakan sholat al-intisar ketika 2 rakaat menunggu khatib naik ke mimbar. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Kita jeda mungkin dokter dan karyawan ibu bapak sekalian untuk sholat asar. Kita kembali pukul 16.00 Ustaz ya? Boleh. Tepat ya, untuk materi kedua terkait suplemen ibadah di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.